Tapi dia penghasilannya ya gaji saja. Sebab dia seorang manajer, dia lama berkata, oh Pak Arifin bilang kita ini akan meningkat, kita akan mengalami ekspansi. Tahun yang lalu ketika kita membeli gedung itu, si RV sedang mengumpulkan uang untuk mau beli rumah. Dia pikir nanti saya tinggal di Bali ya kita beli rumah lah, dia kumpulkan uang. Tapi ketika ada tantangan untuk persembahan, dengan istrinya dia lihat-lihatan. Beli rumah juga tidak cukup, dia mendengar pelajaran saya. In the time of need, don't eat your seed. Di tengah kebutuhan, jangan makan benihmu. Dia bilang sama istrinya, semuanya dimasukkan pembangunan. Uangnya dimasukkan pembangunan semua, saudara. Beleng. Habis itu iblis berkata, kamu dasar goblok. Kamu ini emosi. Enggak, dia tetap sukacita. Dan apa yang terjadi? Dilalah. Ada temannya, orang dari Inggris sana, udah lama enggak telepon, enggak tahu kenapa, tergerak telepon dia. Hey Elvi, how you doing? Luar biasa ngomong. Masih lama, pekerjaan yang lama. Oh iya. Kenapa enggak buka usaha sendiri? Dia bilang ya, kalau usaha lain enggak perlu modal, kalau ini perlu modal. Sebab kalau mengadakan conference luar negeri, itu hotelnya enggak ada bintang 4, bintang 5 semua. Dan bintang 5 harus memberikan uang muka yang jumlahnya sangat besar, saudara. Karena kan laris di Bali. Nah saudaraku, dia bilang no problem. Saya akan kirim uang. Saudara, baru dia ngomong 3 hari lagi, uang euro dalam jumlah yang sangat besar masuk ke dalam rekeningnya. Dan dia dipanggil bank, dikira apa? Money laundering. Uang dalam jumlah yang sangat besar masuk ke sana. Lalu ada temannya telepon, buka perusahaan, kamu dengan saya kita share. Kamu yang kerja saya modalin. Saya mau beritahu saudara, hari ini RV ada di mana? Ada di Jakarta. Dia punya kantor di Menara Imperium dan dia punya perusahaan yang diberkati oleh Tuhan bukan cuma di Bali, Bali dan Jakarta. Loh kok diam semua saudaraku? Katakan dilala. Kan mirip bahasa roh itu dilala gitu ya. Ketika saudara berkata dilala dikira bahasa roh saudara. Mari saya tunjukkan pada saudara dilala yang lain. Di dalam Rut pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Pada waktu itu Rut dan Naomi baru pulang dari tanah Moab. Di tanah Moab Naomi kehilangan semuanya. Hartanya disita, ladang-ladangnya dimiliki orang lain, digadaikan, suaminya meninggal, kedua putranya meninggal. Tapi yang bersama dia seorang menantunya, salah satu menantunya namanya Rut, seperti kita tahu. Dan mereka dalam keadaan sangat miskin. Ayat kedua, maka Rut perempuan Moab berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut butir-butir jelai di belakang orang yang bermurah hati padaku. Dalam bahasa Inggris kata, I shall find grace. Grace ini adalah hand. Hand to favor, anugerah, kemurahan hati. Dan saud Naomi kepadanya, go my daughter, pergilah putriku. Anda perlu berkat dari orang tuamu. Hei orang muda di sini. Minta berkat dari orang tuamu. Minta berkat dari orang tua rohanimu. Ayat ketiga. And she went and came and clean in the field after the reapers. Di belakang penyapit-penyapit, penuai-penuai. Coba katakan situ, kebetulan. Nah kebetulan ini, saudaraku, bahasa Inggris dari King James Version and her hap. Hap ini singkatan daripada happen. Kok pas? Ya, kalau bahasa Surabaya apa? Apa bahasa Surabaya? Dilala. Oh dilala. Dia berada di satu kebun, di satu ladang milik Boas, yaitu yang berasal dari kaum Elimelek, daripada keluarga mertuanya. Dia tidak pernah tahu. Dilala, saudaraku. And you know the rest of the story. Bagaimana kemudian dia menjadi istri daripada Boas. Jadi pengusaha yang hebat. Dan dari perempuan Moab masuk dalam garis keturunan Abraham. Dan cucunya adalah saudaraku Isai, ayah daripada Raja Daud.
Dan Isai melahirkan Raja Daud. Dia punya anak. Dan dia diberkati Tuhan. Gara-gara cuma dilala. Karena itu biasakan orang tua memberkati anakmu. Biasakan nenek-nenek memberkati anakmu. Ojo diomeli. Ojo dirasani. Berkati. Amin saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Sebab yang penting Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan ingin melakukan salah kepada saudara. Make you progress. Make you advance. Make you prosperous. Cause you to prosper. Saya tanya pada Tuhan. Tuhan ajar saya. Apa sih artinya salah itu? Saya tidak ngerti bahasa Ibrani terlalu mendalam. Tuhan kasih saya pengertian sederhana. Apabila kamu tidak terlalu ahli memanah. Dan kamu memanah ada sebuah sasaran di sana. Maka aku akan menyuruh malaikatku memindahkan target. Jadi pas kena jebret. Amin saudaraku. Musuhnya meleset. Jadi pas. Tuhan mengajar saya luar biasa. Naaman jenderal Syria. Itu saudara asalnya seorang prajurit biasa. Waktu perang antara Aram melawan yaitu Israel. Yang waktu itu Raja Ahab. Dia melepaskan anak panahnya secara sembarangan. Dan anak panah itu meluncur mungkin metot sedikit begini saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Mungkin waktu itu Ahab lagi dehem, saudaraku. Dia sudah sembunyi, dia tidak pakai pakaian raja. Yosafat disuruh pakai pakaian raja. Karena Yosafat mau dibunuh, saudara. Dan anak panah itu masuk di celepitan daripada baju sirahnya. Mak jelep, masuk jantung. Dan apa yang terjadi? Naaman dari prajurit, tidak liwat mayor dulu. Langsung naik jadi jenderal. Firman Allah berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman. Nanti saya dikira ngarang, saudaraku. Buka 2 Raja-Raja pasal ke-5. Kita akan melihat di sana luar biasa. Tuhan yang membuat berhasil, saudaraku.